Selamat sore, teman-teman. Salam Ya, semuanya. Hari ini akan ada presentasi ya untuk BIM 1B. Persiapannya sudah selesai. Gimana? Boleh dijawab? sudah Pak. Sudah ya. Oke. Sebelum kita mulai presentasi, kita berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai? Oke. Di jam sekarang ini akan kita mulai presentasinya. Ini untuk laporan perancangan, peren- perancangan Medan Hotel ya, Sumatera Utara ya. Oke, bisa mulai ketuanya. Silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir dan menyelesaikan laporan kita dan proyek kita. Dan kepada Bapak Mentor juga terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Sama-sama. Langsung saja kami akan mempresentasikan laporan perancangan Medan Essence Hotel Sumatera Utara kami dengan kelompok sebagai berikut. Di konsep N3D model ada Auliani Kendea Prameswari. Di 3D animation ada Afif Irman Tambunan. Interior design ada Muhammad Farhan Sirait, Bita Amartia Putri, Lulu Atika Patin, dan Lucia Juwita, dan juga Muhammad Rijal Destiansyah Harahap. Kemudian di RAB dan manajemen ada Dwika Ananda Aditya. Di konstruksi ada Diva Juhwa El Kodri, dan 3D rendering ada Muhammad Falan Ilyansyah, Reavani Konstanta, Tasya Talita, dan Adinda Ramadhani. Mungkin untuk selanjutnya konsep dan 3D design bisa dijelaskan dan didetailkan oleh Kak Aulia Nikendea Pramerswari. Untuk Kak Aulia, waktu dan tempatnya kami persilahkan Kak. Baik, ini dimulai dari latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri adalah hotel, sebuah bangunan yang menyediakan akomodasi berbayar, makanan, dan layanan lainnya kepada tamu. Hotel biasanya menawarkan berbagai fasilitas seperti kamar tidur, restoran, kolam renang, atau semacam conventional space seperti meeting space dan ballroom. Untuk tujuannya, yang pertama sebagai tempat persinggahan sementara yang nyaman dan aman untuk melakukan berbagai kegiatan. Kemudian sebagai bagian dalam bidang pariwisata dan menjadi tempat diadakannya berbagai aktivitas pertemuan. Dan juga agar tercipta keseimbangan supply dan demand dalam usaha perhotelan. Untuk SWOT-nya yang pertama, lokasi strategis untuk bisnis dan perdagangan, dekat dengan berbagai fasilitas serta tempat umum, dan ketersediaan air dan listrik. Untuk weakness-nya ada tingkat kebisingan dari kendaraan bermotor yang cukup tinggi karena berada tepat di tengah pusat kota. Dan kemacetan lalu lintas tentunya menjadi salah satu kelemahan dalam site ini. Dan juga harmoni bangunan yang berbeda harus menjadi pertimbangan. Lalu ada juga opportunity, lokasi ini berada tepat di pusat kota sehingga sangat memudahkan akses para pengunjung. Seperti ada beberapa mall dan juga beberapa attraction lainnya yang ada di sekitar hotel. Juga meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas. Ada juga potensi wisata. Kemudian untuk treatmentnya, jalur multipengguna, baik untuk pejalan kaki maupun pengunjung yang menggunakan kendaraan terasa sempit karena adanya aktivitas komersial. Untuk potensi dari hotel ini sendiri yaitu lokasi hotel yang strategis di mana terletak di jantung kota Medan, dekat dengan pusat bisnis dan pemerintahan, membuatnya menjadi pilihan utama bagi pelancong bisnis. Peluang kerjasama dan promosi menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk akomodasi karyawan dan penyelenggaraan acara. Kemudian bisa juga menjadi destinasi untuk para pelajar yang sedang melakukan kegiatan kegiatan perkuliahan ataupun kegiatan sekolah di hotel seperti wisuda atau apa. Untuk
untuk konsep dari hotel ini itu eco-friendly building, yang mana efisiensi energi dengan faucet dan shower dengan teknologi hemat air untuk mengurangi konsumsi air, serta instalasi toilet dan dual flush yang menggunakan lebih sedikit air untuk penyiraman, menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan, dan juga fasad yang didominasi oleh seperti green building, seperti kayak hijauan dan semacamnya. Next. Untuk alat-alat pekerjaan, kami menggunakan Canva sebagai layouting laporan, SketchUp untuk permodelan interior, ArchiCAD untuk 3D design, dan Inkscape untuk rendering. Untuk metode kerja, ada beberapa tahapan. Yang pertama, diskusi analisa terhadap site atau zona yang ingin ditinjau. Yang kedua, diskusi tentang penetapan lokasi dan penetapan interest project. Yang ketiga, diskusi tentang desain perencanaan bangunan dan rencana konsep bangunan konvensional dan bangunan hotel. Yang keempat, pelaksanaan perencanaan desain terhadap site atau zona yang ditinjau. Yang kelima, pembahasan tentang visual produk bangunan yang telah dibuat dan output nilai seni yang tinggi. Yang keenam, pelaksanaan hasil laporan akhir project collaboration. Next. Untuk analisa site. Area site ini terletak di kawasan pusat perkotaan Medan, yang mana pada kawasan ini memiliki tanah yang keras. Untuk lokasinya sendiri ada di Medan Barat, yang lebih tepatnya di sebuah kelurahan Kesawan. Untuk attraction terdekatnya ada Podomoro City Deli Medan, ini sebuah mall. TVRI Sumatera Utara merupakan sebuah kantor TVRI. Dekapal Cafe dan Resto, Samsat, Farm Medan Fotokopi, Sari Laut Nelayan, ini merupakan sebuah restoran juga. Telkom Gaharu, sebuah perkantoran. Grand Central Premier Hotel, hotel terdekat. HW Golden Tiger Club merupakan sebuah klub, dan Ace Hardware. Untuk set karakteristiknya, land area yang kita gunakan 1,3 hektar, sementara bangunan building area tapaknya 7.300, itu berarti 0,7 hektar. Terus ada total 10 lantai dan mempunyai satu masa bangunan. Untuk batas utara site itu studio TVRI Sumatera Utara, batas timur ada Ace Hardware Store, batas selatan ada HW Golden Tiger Club, batas barat ada Jalan Perintis Kemerdekaan. Untuk site regulation-nya ini sebenarnya salah, untuk yang KDB-nya itu 54%, untuk perbandingan KLB 1:3, untuk tinggi bangunannya 60 meter total, GSB-nya ini 20 meter. Next. Untuk sunset diagram, di Medan biasanya matahari terbitnya pada pukul 6.19 pagi WIB. Lalu matahari terbenam biasanya jam 6.39 malam. Untuk suhunya, suhu rata-rata tahunan 27,5 derajat. Bisa dibilang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Untuk suhu terpanasnya tuh 32 derajat itu masih dalam batas normal. Untuk suhu tahunan terdingin mencapai 23,4 derajat, itu juga masih dalam range yang normal. Untuk kelembapan rata-rata tahunan 82,56 derajat, dimana terhitung tidak terlalu lembab. Untuk solar radiation-nya ada di 1881,87 kWh per meter persegi. Untuk percentage of diffusion ada 35,3 derajat. Untuk kecepatan angin rata-rata tahunan ada 1,77 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan tertinggi 13,7 mprs, untuk terendahnya 0 mprs. Pengamatan antara bulan Januari dan Desember itu di antara pukul 1 hingga
hingga 12 malam. Pengamatan dominan memiliki angin tenang ketika malam hari. Next. Untuk building orientation-nya mengarah ke utara dan sejajar secara vertikal. Hal itu untuk menghindari radiasi matahari secara langsung dan meningkatkan ventilasi alami tentunya. Next. Kemudian untuk program ruang, pada conventional space-nya itu terbagi menjadi 5 lantai. Yang pertama ada business center. Itu termasuk kategori private yang di dua kotak pertama bawah sebelah kiri. Lalu untuk kemudian untuk bar and lounge itu berada di dua lantai teratas, itu masuk kepada hotel space. Masuk pada area hotel space. Kemudian untuk restoran ini sebenarnya bisa tidak hanya di lantai 2 saja, tergantung kebutuhan ruang yang akan digunakan juga. Kemudian untuk aula berada di lantai ketiga yang sisi sebelah kiri. Itu termasuk semi public. Kemudian ballroom juga sama, ruang meeting juga berada di lantai yang sama. Kemudian ruang seminar berada di lantai atasnya. Untuk hotel space-nya ada information center, itu biasa dibilang lobby. Terus yang standard room itu berada di 2 lantai hotel space bawah. Kemudian untuk 3 deluxe twins room itu berada di 2 lantai selanjutnya. Kemudian eksekutif juga 2 lantai di atasnya, dan tipe suite room berada di 2 lantai atasnya lagi. Kemudian untuk user karakteristik ini difokuskan untuk bisnis employee atau bisa disebut dengan karyawan bisnis, terus sama pengunjung turis. Next. Untuk konsep perancangan, karena di editornya harus mengangkat tentang vernakular lokasi budaya setempat, maka kami menggunakan rumah bolon sebagai ide fasad dari bangunan ini. Untuk atap rumah bolon sendiri kita gunakan di atap conventional space-nya. Kemudian untuk struktur yang kita gunakan itu pile cap, yang merupakan suatu pondasi yang bisa digunakan untuk high rise building. Untuk landscape-nya kita memisah 2 masa bangunan, namun tetap digabung oleh satu atap, karena hal itu bisa membuat sirkulasi dari anginnya itu sendiri bisa maksimal dan memudahkan sirkulasi penggunanya juga. Untuk materialnya, kayu papan ini digunakan di atapnya, dan juga untuk kayu hijau juga sama. Next. Berikut untuk site plan-nya. Untuk yang nomor 1 merupakan area site, yang nomor 2 Jalan KL Yosurdarso, yang nomor 3 Jalan Perintis Kemerdekaan, yang keempat Kantor TVRI Sumatera Utara, yang kelima area komersial, dan yang keenam permukiman. Next. Berikut untuk dana basement. Yang nomor pertama merupakan lift untuk akses karyawan, yang kedua bisa dikhususkan untuk kantin karyawan, yang ketiga parkir karyawan, yang keempat adalah parkir pengunjung. Next. Untuk dana lantai 1 sampai dengan lantai yang 5 ini bisa dibilang untuk tatanan ruangnya sama, maka kita gabung menjadi 1. Untuk yang pertama ada lobby. Lobby terbagi menjadi 2, yaitu di area sebelah kiri dan di area sebelah kanan. Untuk yang kedua conventional space, itu bisa dibuat aula, ballroom, dan lain sebagainya. Yang ketiga lift. Lift kita ada 3. Yang pertama di lift bangunan fasad sebelah kiri, yang kedua sebelah kanan, lalu yang ketiga khusus di hotel space. Kemudian yang keempat emergency stairs.
emergency stairs juga ada 3. Yang pertama ada di bangunan sebelah kiri, yang kedua bangunan sebelah kanan, lalu ada di hotel space. Untuk men's toilet cowok ada di bangunan sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Begitu juga dengan toilet perempuan. Untuk service area ini biasanya untuk laundry dan lain sebagainya itu berada tepat di belakang barisan toilet cewek, toilet cowok maupun area lift dan tangga darurat tadi. Untuk yang nomor 8 itu bisa dipakai lobby lounge dan restoran. Untuk yang 9 baru masuk ke hotel room area. Lalu yang ke-10 kolam renang dan ke-11-nya persebaran outdoor space. Next. Untuk lantai 6 ini merupakan hotel room area dari kelas eksekutif dengan penataan ruang yang sama seperti lantai tipikal sebenarnya, yang nomor 1 lift, yang kedua emergency stairs, dan yang ketiga area hotel. Next. Yang selanjutnya merupakan denah dari lantai 7 dan 8. Ini difokuskan untuk suite area, yang mana persebarannya juga tidak jauh berbeda dari lantai sebelumnya. Hanya saja di nomor 4 ada tambahan untuk suite lounge. Lanjut. Untuk denah lantai 9 dan 10 ini berfokus kepada resto and bar dengan persebaran tambahan seperti kitchen dan bartender di nomor 3 dan 4. Lanjut. Berikut untuk tampak depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Lanjut. Berikut untuk potongan A dan potongan B. Lanjut. Berikut untuk struktur basement. Lanjut. Struktur lantai 1 sampai lantai 5. Next. Struktur lantai 6. Next. Struktur lantai 7 dan 8 memiliki struktur yang sama halnya dengan next. Struktur lantai 9 dan 10. Next. Kemudian ada sirkulasi pengguna. Yang bergaris warna merah merupakan sirkulasi karyawan, yang mana sesuai pada gambar persebaran sirkulasi karyawannya, dan yang warna biru merupakan sirkulasi pengunjung. Untuk sirkulasinya hanya dibedakan di tempat-tempat seperti service area, yang mana tidak diperuntukkan untuk pengunjung. Next. Kemudian untuk detail arsitektural ada di bangunan hotel space-nya, di mana ada di 4 lantai teratas. Itu pengolahan bentuk geometri dari segitiga dan juga persegi panjang. Next. Ini untuk tampak atas dari detail arsitekturalnya. Kemudian next. Untuk eksteriornya seperti ini. Ini lebih ke perspektif mata burung. Lalu next. Ini dari perspektif dari belakang. Kemudian lanjut. Ini perspektif dari samping kanan. Lanjut. Untuk interiornya bisa dilanjut Kak Bita atau Kak Lucia. Terima kasih. Silakan, lanjut. Baik, untuk interior di sini ada yang pertama itu di conventional space terdapat satu ruangan business center. Yang kedua ada bar. Lanjut. Lalu di conventional space sendiri ada aula. Setelah itu ada restoran. Lanjut. Terdapat juga ballroom dan juga ruang meeting. Lanjut. Terdapat ruang seminar
dan juga kolam berenang. Lanjut. Dan tentunya di conventional space itu terdapat ruang informasi. Lanjut. Selanjutnya ini adalah tipe dari kamar standar kelas, dan dapat kita lihat ini adalah 3D modelingnya. Lanjut. Di dalam standar kelas sendiri itu ada 2 tipe kamar. Yang pertama ada deluxe twin room. Lanjut. Selanjutnya ini adalah tipe jenis kamar eksekutif kelas. Dan ini adalah tipe kamar deluxe room. Next. Ini adalah tipe eksekutif kelas king room dengan interiornya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Oke, lanjut. Terima kasih. Saya lanjut sedikit. Untuk beberapa konsep yang telah kita buat dari beberapa kamar tertentu, itu pastinya kita menciptakan yang namanya seni visual dari aspek nilai tradisional. Cuman dengan adanya tradisional itu kan gayanya kan masih terlalu feodal, terlalu lama banget. Maka dengan perkembangan-perkembangan yang ada, kami membuat menjadi lebih sedikit modern dan pastinya setingkat seperti suite-suite pada umumnya. Suite yang kita ambil ini lebih kurang ini masih ada setingkat junior suite ya. Junior suite itu pastinya ada komponen-komponen seperti yang kita lihat yang ada di tempat tidur itu ada salah satu sofa dan juga TV dan juga meja belajar. Setelah itu ada juga setelan set TV box di ruang tamu posisinya yang ada juga sofa family juga. Baru di ruang tamu juga ada juga ditaruh meja makan dan juga kitchen set ya. Kitchen set juga untuk pastinya menggunakan fungsinya di setingkat junior suite. Selanjutnya adanya ambassador suite. Nah, perbedaannya dengan junior suite itu adanya di kamar mandi. Kenapa saya bilang gitu? Pada kamar mandi junior suite itu menggunakan shower yang masih berdiri, ditutupi sama frame ya, sama ditutup sama frame. Nah, kalau sedangkan di Ambassador Suite itu menggunakan yang namanya bathtub. Mohon maaf kalau ada ini ditaruh salah, sepertinya ada mungkin khilaf. Jadi di kamar mandi itu hanya ditaruh dia menjadi bathtub. Itu aja sih perbedaannya di antara Junior dan Ambassador Suite. Setelah itu kita masuk ke Presidential Suite. Hampir mirip sama dengan konsep itu, tapi memiliki ruangan yang lebih luas saja. Pastinya yang lebih elit dan selayaknya ditempatkan oleh seorang presiden. Mohon maaf, tapi untuk hasil renderannya yang belum menarik banget, tapi ya lebih kurang konsepnya dibuat seperti setingkat Arya Duta atau Adi Mulia ataupun JW Marriott. Mungkin untuk hasil render, untuk hasil presentasi sudah selesai. Mungkin kita lanjut di animasi. Sebentar saya sharekan lagi, tukar layar.
Mungkin itu saja yang bisa kami berikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kepada Bapak Mentor, pertanyaan, masukan, serta kritikannya kami persilahkan. Oke, silakan lanjut. Ya, Pak, presentasi dari kelompok kami sudah selesai, Pak. Sekarang pada Bapak Mentor, mungkin untuk pertanyaan, masukan, serta kritikannya kami persilahkan, Pak. Oh, sudah selesai ya? Boleh, ini ada beberapa yang saya bingung. Coba masuk ke slide gambar kerja deh. Tadi di awal. Ini saya nggak bisa lihat apa-apa ini. Warnanya sama semua. Eh, alangkah baiknya, alangkah baiknya, nomor 1 lobby dikasih warna hijau. Nanti di denahnya ya, di denahnya, tidaknya kasih warna merah, misalkan nomor 1. Ini juga nomornya kecil banget ya, saya sendiri tidak terlalu bisa ngeliat nih. Nomor 2 misalkan warna biru. Jadi bisa kelihatan mana area tanpa harus nyari-nyari dulu. Jadi saat kalian presentasi, eh, yang ngeliat presentasi kalian tuh langsung paham. Kalian lagi ngomongin yang mana, pembicaraan apa. Terus ini juga gridnya ketebelan. Ini gridnya dibikin garis tipis atau putus-putus aja. Yang saya lihat seperti kayak lagi di kertas, kertas kotak-kotak gitu loh. Jadi kalau kalian menjelaskan secara rapi tapi gambarnya nggak rapi kan agak susah ya. Takutnya yang presentasi pada nggak nangkep. Terus yang nomor 10 kolam renang kan ya pool ya. Poolnya dikasih gambar air mungkin lebih gampang dicari. Decknya kasih gambar deck kayu. Lebih enak sih pakai SketchUp, potong, kasih grid ya. Itu sih masukannya ya. Nanti boleh direvisi untuk dena-dena ini. Ya, bisa ya. Nggak ada yang bersuara ini. Silakan boleh permik. Terus lanjut deh. Ini semen. Dena struktur. Coba saya mau lihat dena struktur. Ini saya hapus dulu. Nah, eh, alangkah baiknya ada detail balok. Terus plat lantainya di mana, balok terbesarnya berapa ukurannya, balok terkecilnya berapa.
Terus ada dimensi kolom di denah ya. Jadi detailnya aja di blow up, nggak apa-apa. Gitu ntar. Eh, jadi apa ya, seperti kalian menjelaskan struktur, tapi gambar strukturnya hanya denah tuh susah. Karena kan kalau struktur ngomonginnya perkuatan ya. Di mana tegangan tersier terbesar di mana, butuh baloknya berapa, pemakaian kolomnya berapa, biasanya ntar sesama orang struktur harus udah diskusi nantinya. Saat presentasi pas kan ada pertanyaan tuh nanti nanti misalkan ke klien atau ke skripsi akan ada pertanyaan detail. Jadi kalian pun gambar struktur yang ada detailnya ya. Coba di next. Nah, ini masih Dena, 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 Dena. Nah, itu udah full. Jadi setiap Dena Dena struktur ada detailnya. Itu lebih baik. Terus iya ya, siklus area coba deh siklus lagi. Flow-nya, flow dari orang ini saya lebih ngeliatnya kayak piping karena nggak ada panah, arah masuk di mana, flow-nya ke arah mana dan muternya di mana. Jadi denahnya dibikin satu-satu aja kalau bisa, nggak usah empat biji gini. Ini satu denah di blow up, terus coba di zoom deh boleh nggak ke denah yang nomor satu nih. Nah ini gridnya hilangin aja nih, ini agak mengganggu ya untuk melihatnya. Nah di sini di blow up sebesar ini, ntar dikasih panah masuk dari mana, terus kasih tag in gitu. Ntar di sini ada apa? Misalkan ada resepsionis, jadi dikasih tahu di sini ada denah furniture juga kalau bisa. Floor gitu, resepsionis lantai satu, resepsionis di pool. Jadi kadang hotel-hotel yang mahal sekarang tuh masuk ke restoran, masuk ke pool, gym itu harus ada number sama card roomnya ya untuk verifikasi kalau kalian emang pengguna hotel di situ. Jadi akses hanya bisa digunakan oleh yang tinggal di situ, nginep di situ, bukan orang luar yang datang makan di kafe terus dia kucuk-kucuk jalan ke pool bisa berenang, jalan ke gym dia bisa enggak. Jadi dibikin ada poin, terus kasih lobby, terus kasih resepsionis di sini, toilet dan apa apa. Kalau bisa dilengkapin dena furniture-nya kalau kalau sempat ya. Oke, itu aja. Terus nextnya render area publik deh. Saya sangat wow. Itu render apa ngambil di Pinterest ya? Jadi masih mood board apa udah hasil render kalian ceritanya? Render area publik yang tadi itu yang dua gambar tuh cukup. Wah ini nih dia. Ini masih mood board ya? Apa masih konsep ceritanya? Ada yang bisa jawab? Itu izin Pak, Yes. lebih kurang ngambil konsep fasadnya dulu Pak. Memang betul render ini Mas bukan render 100% murni kami buat istilahnya. Ya tetap ada bantuan alat-alat lain supaya render itu jadi terlihat sempurna. Tapi untuk konsep-konsepnya itu kami buat dulu Pak, fasadnya dulu. Yang kami minta kayak gini ya dibuat si alat tuh hasilnya begini Pak, lebih kurang. Oh, berarti ini Ada konsep ya? dasarnya lah, Ya. konsep ada dasarnya Pak. Oh, konsep ruangannya, ruang meeting sekaligus barnya. Oke. Nanti Hmm. kalau bisa eh, konsepnya seperti ini bar, nanti dibikinin denah barnya. Bisa nggak ya? Mungkin Kak Vita lebih ahli itu Pak.
Ada yang maksudnya kalian sanggup nggak untuk beberapa hari ini untuk revisi ini? Mungkin Kak Vita. Silakan, boleh. Tolong ya. Jadi kecil aja, jadi gambarnya satu seperti ini, terus ininya denahnya. Denah ruangan aja, satu untuk kewakilan. Jadi klien, dosen atau siapapun yang kalian presentasikan, mereka paham eh, gambar ini akan penerapannya di denah yang mana gitu. Layoutnya seperti apa. Biar paham ini saya ngeliat seperti ini kayak ya saya coba lihat Pinterest aja. Kasihan juga nih kalau mereka nggak lihat denah, mereka nggak akan paham. Selebihnya udah oke. Ada yang mau bertanya lagi sebelumnya untuk presentasi ini? Izin pakai. Sepertinya ada kurang satu, Pak. Master budget apa harus dipresentasikan lagi atau tidak, Pak? Boleh, harusnya ada tuh. Itu poin juga kan? Ya, siap, Pak. Agak telat ya, Mungkin, malah udah di sisi Q&A ya. Ya iya, udah, kita lanjut lagi deh. Silakan, siapa yang bertanggung jawab untuk Rabi. D? Mungkin Bang Wika atau Kak Dipa, silakan untuk share materinya. Silakan, boleh dimulai. Oke, selanjutnya untuk master budget hotel and rental office. Yang pertama itu ada pengadaan barang. Untuk lahan siap bangunnya yang dari 13.000 hektar, 13.000 meter persegi, kita bangun menjadi 7.300 meter. Untuk per meternya menjadi 15 juta. Dan jumlah harganya dari 13.300 itu menjadi 109.500.000.000. Yang kedua untuk pembelian tanah dikenai 10 meter persegi pajaknya untuk luas untuk total jumlah harganya itu 10.950.000.000. Yang ketiga yaitu biaya atas perolehan hak tanah dan bangunan yaitu 5% yang dikenai jumlah harganya yaitu 5.475.475 juta. Untuk totalnya sendiri yaitu 125.925.000.000. Yang kedua yaitu ada biaya proyek fisik. Yang pertama yaitu pembersihan lahan untuk luas 7.300 meter persegi yang dihargai per meternya yaitu 8.500. Untuk harganya yaitu 62.050.000 rupiah. Yang kedua yaitu jalan lingkungan yang luasnya itu 1.500. Untuk harga per meternya itu 100.000. Untuk jumlah harganya yaitu 150 juta. Yang ketiga yaitu saluran drainase untuk luasnya itu 200 meter persegi yang dikenai harga per meternya itu 50.000. Untuk jumlah harganya itu 10 juta. Yang di total untuk biaya proyek fisik yaitu 222.050.000 rupiah. Untuk selanjutnya itu harga dasar untuk bangunan berlantai 10 kita kalikan 3.800.000 kali 1.333 yang total harganya itu 50.065.400 rupiah. Yang untuk lantai bangunan yang pertama itu ground floor untuk luas pertama yaitu 7.200. Kita hargai per meter perseginya itu 4.450.000. Untuk jumlah harga itu 32 miliar 40 juta
Rp200.000. Yang pertama, untuk lantai yang pertama yaitu luasnya 6.000 meter persegi. Kita hargai per meternya itu 3.800.000 rupiah. Dengan jumlah harga 22.800.000 rupiah. Untuk lantai ketiga yaitu dengan luas 6.000 meter persegi dengan harga sama yaitu 3.800.000 rupiah dengan jumlah harga yang sama juga dengan lantai 1 dan lantai 3 yaitu 22.800.000 rupiah. Ini untuk lantai 1 dan lantai 5 untuk luasnya sama yaitu 6.000 dan harga per meter perseginya itu 3.800 dan jumlah harganya juga sama itu 22.800.000 rupiah. Untuk selanjutnya kita lantai ke-6 dengan luas 6.000 dengan luas 2.800 meter persegi dengan harga 3.800.000 rupiah dengan jumlah harga yaitu 10.640.000.000 rupiah. Yang selanjutnya untuk lantai ke-7 dengan luas 2.400 meter persegi dengan harga 3.800.000 rupiah dengan jumlah harga yaitu 9.120.000 rupiah. Yang ke-8 yang 9 yaitu lantai ke-8 dengan luas meter persegi dengan luas 1.700 meter persegi dengan harga 3.800.000 rupiah. Untuk jumlah harga yaitu 9.120.000 rupiah. Untuk yang ke-11 yang ke-10 yaitu 10 lantai ke-9 dengan luas 1.700 meter persegi dengan harga 3.800.000 rupiah dengan jumlah harga 6.460.000 rupiah. Yang ke-11 yaitu untuk top floornya kita dengan luas per meternya itu 1.700 meter persegi dengan harga 3.800.000 rupiah dengan jumlah harga 6.460.000 rupiah. Dan untuk basement sendiri dengan luas meter perseginya itu 7.300 dengan harga 5.760.000 rupiah dengan jumlah harga yaitu 42.048.000 rupiah. Dan untuk kolam renang sendiri kita dengan luas 1.500 meter persegi dengan harga yaitu 1.750.000 rupiah dengan jumlah harga 2.625.000 rupiah. Untuk totalnya sendiri yaitu 232 miliar rupiah 103 juta Dan untuk selanjutnya akan diteruskan oleh partner saya itu Kak Diva. Iya. Baik, untuk perlengkapan bangunan. Yang termasuk perlengkapan bangunan itu tata udara. Yang pertama, tata udara dengan biaya bangunan dibagi 10%, yaitu 232.513.000.000. Untuk lift orang itu ada dua unit, yaitu dengan harga per meter persegi yaitu 900 juta. Lift barang itu ada satu unit dengan harga 900 juta juga per meter persegi. Terus yang keempat tata suara itu biaya bangunannya 7% dengan harga 232.513 juta rupiah. Jaringan telepon dan komunikasi, elektrik, ketujuh sistem keamanan kebakaran, utilitas, fondasi dalam, fasilitas orang cacat, interior atau furniture,
eksterior dan landscape. Itu yang mulai dari jaringan telepon itu biaya bangunannya 5% dari 232.513 juta. Kalau untuk elektrik itu 8% dari 232.513 juta. Untuk sistem keamanan kebakaran itu 3% dari biaya bangunan 232.513 juta. Untuk utilitas itu 10% dari biaya bangunan 232.513 juta. Fondasi dalam itu 10% biaya bangunannya dari 232.513 juta. Fasilitas orang cacat itu 2% dari 232.513 juta. Interior atau furniture itu 30% dari 232.513 juta. Eksterior dan landscape itu 15% dari 232.513 juta. Dengan hasil total 2.325.130 juta. Selanjutnya, perlengkapan non-standar bangunan. Yang pertama yaitu glass curtain wall, luas per meter persegi itu 2.755 dengan harga per meter persegi 750.000. Jumlah harga keseluruhannya 2.066.250 juta. Untuk cladding atau alisabut itu luas per meter persegi 900 dengan harga per meter persegi 376.269.000. Jumlah harga keseluruhan 338.642.100 rupiah. Jumlah keseluruhan harganya yaitu 2 miliar. Rp892.100 Untuk fixed equipment itu satu perlengkapan atau peralatan CCTV, state furniture, dan petunjuk arah. Biaya persennya yaitu 5%, biaya bangunannya 513 juta. Jumlah harganya yaitu 11.625.650 juta. Terus masuk ke biaya jasa operasional. Jenis biaya yang pertama biaya arsitek dan pengawasan. Persen biaya bangunan yaitu 7%, biaya bangunan 232.513 juta. Jumlah keseluruhannya 16.275.910.000. Yang kedua, kontraktor. Biaya persen bangunannya yaitu 10%, biaya bangunannya 232.513 juta, jumlah harganya 23.251.300.000 rupiah. Jumlah keseluruhan harga yaitu 39.527.210.000. Biaya administrasi yang jenis biaya yang pertama biaya kepada pemerintah atau IMB, izin pemanfaatan. Persen biaya bangunan 3%, biaya bangunan 232.513 juta, jumlah harga keseluruhannya 6.097.390.000 rupiah.
Masuk ke jenis biaya lainnya, yaitu yang pertama pengadaan tanah, jumlah harganya 14 miliar. Yang kedua proyek fisik 222.050.000. Biaya bangunan 232.513.000.000. Perlengkapan bangunan keseluruhannya tadi 2.325.130.000.000. Non standar bangunan 2.404.809.100 rupiah. Fixed equipment itu tadi 11.625.650.000 rupiah. Biaya profesional 39.527.210.000 rupiah. Biaya administrasi 6.975.390.000 rupiah. Jumlah totalnya yaitu 2.392.392.192.100. Pendapatan sewa office. Nama fasilitas yang pertama office, luas per meter persegi 2.000, harga sewa per meter persegi yaitu 200.000, jumlah harga per bulan kita kenakan 760 juta, jumlah harga per tahun yaitu 9.120.000.000. Pendapatan sewa area publik, nama fasilitasnya yang pertama kafe, luas per meter persegi 180, harga sewa per bulan 3.200.000, jumlah harga keseluruhan 576 juta. Yang kedua retail, luas per meter persegi 130, harga sewa per bulan 3.200.000, kenakan 416 juta. Total keseluruhannya 992 juta. Pendapatan sewa hotel, unit union hotel. Nama fasilitas yang pertama standard room, kapasitas 50, akupansi itu kita bagi 50%. Harganya 1.200.000 untuk per hari, per bulannya 36 juta. Jumlah per tahunnya 438 juta. Yang kedua eksekutif dengan kapasitas 30, kita ambil akupansinya 15%, dengan harga per harinya 3.500.000, untuk per bulannya 105 juta, jumlah per tahunnya 1.277.500.000 rupiah untuk harga per tahunnya. Yang ketiga suite, itu kapasitasnya kita ambil 20, okupansinya 5%, harganya 6.750.000 per hari, per bulannya kita ambil 202.500 juta, jumlah per tahunnya 2.463.750.000 rupiah, dengan jumlah keseluruhannya yaitu 4.179.250.000 rupiah. Pendapatan public hotel. Nama fasilitas yang pertama restoran, luas per meter persegi dengan 1 unit, harga sewanya 3.500.000 untuk per hari. Bar and lounge itu luasnya unitnya 1,
dengan harga sewa 3.500.000, retail itu satu unit, harga sewanya 3.500.000, meeting room itu 2 unit, itu kita sewa 250.000 per jam, per 1 jam. Business center itu ada 1 unit dengan harga 3.500.000, aula itu 2 unit dengan harga 3.500.000, ruang pertemuan itu ada 2 unit dengan harga 3.500.000, ballroom itu ada 1 unit 3.500.000 dengan jumlah harga per tahun Rp24.500.000. Masuk ke total pendapatan. Jenis pendapatan yang pertama pendapatan sewa office dengan jumlah Rp9.120.000.000. Pendapatan sewa area publik itu 992 juta. Pendapatan sewa unit hunian hotel itu 4.179.250 juta. Pendapatan public hotel 24.500.000 rupiah dengan total 14.315.750.000 rupiah. Biaya tetap yang pertama jenis biaya melekat seperti biaya listrik, biaya air, dan kerusakan bangunan. Presentasinya itu 10%. Untuk pendapatannya 14.315.750.000 rupiah dengan jumlah 1.431.575.000 rupiah. Yang kedua, biaya tidak melekat seperti gaji karyawan, biaya promosi, pemasaran, biaya asuransi bangunan. Itu presentasinya 10%. Untuk pendapatannya 14.315.750.000 rupiah dengan jumlah 1.431.575.000 rupiah. Yang ketiga, pajak bangunan itu presentasinya 5% dengan jumlah 6.595.995.480 juta rupiah. Pendapatan bersih itu jenis biayanya yang pertama pendapatan kotor jumlahnya 14.319.750.000. Biaya tetap itu 9.444.145.480.000,25. Pajak penghasilan itu 1.189.774,01. Untuk totalnya 24.947.890,254,26. Sudah ya? Baik, sudah saya serahkan kepada Bapak. Q&A lagi ya. Buka deh di biaya arsitektur dan kontraktor. Ya, gak lucu. Nah, mana dia? Tadi ada nih. Nah, biaya arsitek dan pengawasan dan kontraktor. Kalian dibayar 7% dengan 200 M kan? Ya, 200 M ya, 2 tes itu. 200 M. Iya, Pak. Iya, 200 M. Masa gambar kerjanya tadi seperti tadi ya, maksudnya gambar kerja kan agak lebih kelihatan dari harga karena gambar kerja di mana gambar ini akan langsung ke kontraktor untuk membuat pas lagi pembangunan. Walaupun ini masih proses presentasi dan tugas, seenggaknya nanti dilengkapi denah furniture gitu-gitu ya. Denah furniture aja sama kayak yang tadi tuh saya kasih tahu denah-denah yang direvisi yang di awal. Sama beberapa tadi perlengkapan bangunan deh.
tadi kamu men-show-nya saya agak bingung. Nah ini 7%, 5%, 8%, 3%, 10%, 10%, tapi harganya sama semua di biaya bangunannya. Boleh tambahin jumlah harganya nggak di? Jadi ini sebenarnya saya ngertinya ini 7% dari harga ini kan? Ya. Iya, Pak. Nah, di sini dijelaskan berapa 7%-nya dari harga ini, berapa dolar gitu, berapa rupiah gitu. Jadi kelihatan nih hasil ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Jadi saat kalian menjelaskan orang marketing atau dosen atau lain-lain itu sudah bisa ngeliat hasilnya total tuh sesuai dengan hitungan persen ini enggak. Tuh. Terus ntar persennya pun dihitung total jadi 100 nggak nih ntar untuk perlengkapan bangunan. Saya ngeliatnya bingung nih karena angkanya sama semua ya. Itu kan tinggal pakai rumus ya kalau di Excel. 7% dari 200 M itu berapa? Terus 2T itu tiba-tiba muncul 2T itu tingnung kan, kaget juga 2T. Oke, Ya, Pak. Baik, Pak. ini disuruh bikin timeline juga nggak sih sesuai schedule? Enggak ya? Ya ada ya timeline. Ada nggak ya? Tanya dong. Sepertinya sih nggak ada, Pak, karena kan kemarin mengikuti template master budget sih, Pak. Nggak ada Yes. disuruh untuk timeline sih. Nanti next time sebenarnya harusnya ada di pekerjaan di saat kalian kerja. Ini disclaimer sedikit aja, ntar kalau kalian kerja tuh kalau bikin RAB udah pasti bikin ntar time schedule. Kapan harus pancang, kapan mulai top off, harus kelar tanggal berapa, lantai berapa di hari apa, lantai di hari apa. Perizinan juga langsung. Kelar perizinan masih naik lantai, kelar naik lantai, perizinan lagi, naik lantai lagi, pasti gitu ya. Kalau gedung tuh gitu, setiap lantai kelar, bikin perizinan lagi. Terus perizinan kelar, baru dibangun lagi, pengacoran lagi. Nah, kalau gedungnya tinggi banget kayak Sampurna Strategi kan, sampai sekarang belum kelar tuh perizinannya. Makanya belum dibangun lagi menara tertinggi di Jakarta. Aduh, sayang sekali. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau nambahkan? Yang denah jangan kasih satu orang ya untuk revisinya ya. Kalau bisa keroyokan, kalian kan kerja tim nih. Kerja tim. Jadi kalian harus keroyokan nih yang bisa AutoCAD. Bisa semua lah, kan belajar AutoCAD juga semua tuh. Jadi keroyokan. Di sini kan ada 13 orang. Dikeroyok lah ini denah-denahnya. Tolong ketuanya Farhan dibagi ya. Tapi kamu jangan ngebagi doang, kamu juga kerja Farhan. Siapa? Dena yang apa? Render masukin. Tadi kita tuh ya, tolong ya. Siapa? Rekaman ini. Soalnya kalau kalian presentasi tapi yang di display tidak terbaca tuh kayak aduh sakit mata. Kasihan. Selebihnya overall udah oke, paling kaku sih ya. Biar gak kaku, kalian harus relax sama sebelumnya belajar depan kaca kali ya. Kalian semua pasti akan sidang nanti. Ini semester berapa semuanya? Rata-rata di semester 6 nih, Mas, Pak. Rata-rata. Nah, Tapi ada juga nanti abang-abang yang ada udah. pengajuan judul, ada pengajuan masa bangunan, yang arsitek, yang sipil juga uji coba struktur. Wow, semangat ya. Hari ini ya ada lagi yang mau bertanya untuk Q&A. Revisi secepatnya kalau bisa. Soalnya nilai kalian harus diinput secepatnya. Besok bisa? Besok sampai jam 12 malam masih ditunggu sih. Mungkin tanya dulu yang lain nih, Pak. Boleh, silakan. Tanya dulu Yang yang penting lain, kan Pak. terbagi ya untuk denah-denahnya. Terus
Terus RAB juga tadi tolong dijelaskan ini yang persen-persenan perlengkapan bangunan, tata udara ducting berarti kan, AC, elektrik, sistem keamanan. Sebentar, Denah juga nanti tolong tangga darurat, saya belum lihat tuh tangga darurat, lift kayak gitu-gitu harus tahu posisinya ya. Dijelaskan ada tangga gitu, gambar tangganya, exit, emergency exit gitu, kasih panah aja, kasih tag note gitu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya, overall ya. Nanti kalian skripsi pun seperti ini, tapi mungkin sekarang udah nggak ada Zoom skripsinya. Kalian harus bawa maket kalian. Ditanya secara spesifik, tapi ntar di bidang kerja pas kerja malah yang teoritis ini akan keluar secara wow. Oke ya. Oke, saya stop recordingnya.